Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Pak Guru banggakan siswa-siswi kelas 4 SDN Kalibaru 6. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari pelajaran bahasa Indonesia tentang gagasan pokok pada suatu paragraf. Gagasan pokok pada suatu paragraf adalah suatu hal yang sangat penting, di mana gagasan itu adalah sebuah ide yang akan dibahas dalam sebuah paragraf. Namun sebelum lebih jauh kita mempelajari itu, kita lihat materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, kita lihat ke slide PowerPoint yang ada. Bahasa Indonesia untuk tema 1. Kompetensi dasarnya adalah 3.1 menemukan gagasan pokok dalam suatu paragraf. 3.2-nya menemukan gagasan pendukung dalam suatu paragraf. 4.1-nya menemukan kalimat utama dalam suatu paragraf. 4.2-nya menemukan kalimat penjelas dalam suatu paragraf. Kompetensi dasar ini ada kompetensi yang harus dikuasai oleh seluruh siswa. Oleh sebab itu akan kita diskusikan bersama pada kesempatan kali ini. Kita pelajari bersama tentang kompetensi dasar, gagasan pokok, gagasan pendukung. Dari materi ini ada kata kunci yang akan kita bahas. Yang pertama adalah paragraf. Yang kedua adalah gagasan pokok atau ide pokok. Yang ketiga kalimat utama. Yang keempat gagasan pendukung atau ide pendukung. Yang kelima adalah kalimat penjelas. Ini adalah hal-hal yang harus dikuasai dari kompetensi dasar yang ada pada tema 1 di kelas 4 ini. Kata kunci yang pertama adalah paragraf. Paragraf itu adalah bagian terpenting dari suatu tulisan atau suatu buku, yang mana paragraf ini dibentuk dari kalimat-kalimat. Nah, kalimat-kalimat tersebut juga terbentuk dari kata-kata. Oleh sebab itu, sebelum kita mempelajari lebih jauh tentang paragraf, kita harus juga mengetahui tentang kalimat, tentang kata. Mungkin kalau abjad suku kata, huruf suku kata kita sudah pelajari di kelas 1, kelas 2. Kalau abjad itu atau huruf dari A, B, C sampai Z. Ya, kalau kata itu juga kita sudah, kalau suku kata itu juga sudah kita pelajari. Misalkan buku, suku katanya bu dan ku. Itu adalah suku kata yang sering dipelajari di kelas 1 dan kelas 2. Namun lebih lanjut, kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan yang merupakan perwujudan kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa. Itu kalau pengertian kata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disepakati di Indonesia sebagai suatu kata-kata baku yang ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia beserta artinya. Namun kita juga bisa mengartikan bahwa kata itu adalah kumpulan dari 2 huruf atau lebih yang mengandung arti. Jadi kata itu adalah kumpulan huruf-huruf, 2 huruf atau lebih. Contohnya ini kumpulan 2 huruf atau lebih yang mengandung arti. Contohnya misalkan ada kata benda. Buku. Buku ini adalah kumpulan huruf
Ada berapa huruf di kata buku ini? Kata buku ini ada 4 huruf. Nah, ini adalah kumpulan huruf-huruf, 2 huruf atau lebih yang mengandung arti. Buku itu ada artinya. Jadi kalau kata yang tidak mengandung arti, itu bukan kata. Jadi kalau kata itu kumpulan huruf-huruf yang mengandung arti, itu namanya kata. Kalau kita sebut buku, kita akan mengerti. Oh, itu buku. Seperti gambar ini gambar buku. Yang dimaksud dengan buku adalah ini, bukan yang lain. Contoh kata kerja misalkan, membaca. Membaca, itu kan kata kerja. Kumpulan dari huruf, berapa huruf sini? Terdiri dari 7 huruf. Kata sifat, indah, ini terdiri dari 5 huruf. Dan kita pun mengetahui arti dari kata tersebut. Membaca itu adalah kegiatan kita untuk mencari pengetahuan di dalam buku. Indah itu ketika kita melihat sesuatu yang di mata kita itu terlihat indah. Itu pengertian kata. Kemudian sebelum sampai ke kalimat, kata itu kita susun menjadi sebuah kalimat. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus itu kesatuan ujar yang mengungkapkan suatu konsep pikiran dan perasaan. Ini pengertian kalimat yang terdapat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalimat juga bisa diartikan gabungan dari 2 kata atau lebih yang memiliki arti. Yang garis bawah ini selalu memiliki arti. Gabungan 2 kata atau lebih yang memiliki arti. Contoh, Adinda membaca buku di perpustakaan sekolah. Ini terdiri dari 6 kata. 1 Adinda, 2 membaca, 3 buku, 4 di, 5 perpustakaan, 6 sekolah. Ini terdiri dari 6 kata. Bedanya apa kata dengan kalimat? Kalau kata tadi itu kumpulan dari huruf-huruf. Tapi kalau kalimat ini adalah kumpulan dari kata-kata, gabungan dari kata-kata yang memiliki arti. Jadi kata-kata ini memiliki arti. Adinda membaca buku di perpustakaan sekolah. Oh, berarti Adinda sedang membaca buku di perpustakaan sekolah. Kalau tidak memiliki arti, bukan kalimat namanya. Contohnya, buku membaca Adinda. Kalau buku membaca Adinda itu bukan kalimat. Ini sulit diartikan. Sulit sekali diartikan masa buku bisa membaca Adinda. Contoh kedua, pemandangan gunung terlihat sangat indah dari kejauhan. Ini kalimat, ini memiliki arti. Dan dia juga merupakan gabungan dari beberapa kata. Di sini kita lihat ada 7 kata. Pemandangan gunung terlihat sangat indah dari kejauhan. Ini adalah pengertian kalimat. Jenis kalimat pun nanti banyak kita akan pelajari lebih lanjut. Nah, pada pokok bahasan kita sekarang adalah kita akan membahas tentang paragraf. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, paragraf itu diartikan bagian bab dalam suatu karangan biasanya mengandung suatu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru atau alinea. Ini kalau yang di garis baru itu seperti ini nih, mencondong ke dalam biasanya kalau paragraf itu. Paragraf juga bisa diartikan kumpulan dari beberapa kalimat yang saling berkaitan antara satu kalimat dengan kalimat yang lain. Nah, ini jadi paragraf juga bisa diartikan itu kumpulan dari beberapa kalimat. Jadi kalau kalimat itu kumpulan dari kata-kata, kalau kata itu kumpulan dari abjad-abjad dari huruf-huruf. Nah, kalau paragraf ini adalah kumpulan dari kalimat-kalimat yang saling berkaitan, yang saling menjelaskan satu sama lain dalam paragraf tersebut. Contohnya, contoh tadi kita ambil saja nih. Adinda membaca buku di perpustakaan sekolah. Ini seperti kita ketahui bahwa ini terdiri dari 6 kata yang menjadi kalimat utama. Kalau ini kita jadikan kalimat utama, Adinda membaca buku di perpustakaan sekolah, kita bisa membuat kalimat penjelas dari kata-kata ini, dari kalimat ini. Bisa kita jelaskan Adindanya,
kita bisa menjelaskan membacanya, kita bisa menjelaskan bukunya, kita juga bisa menjelaskan perpustakaan. Nah, dari kata utama ini bisa kita jadikan sebuah paragraf. Contohnya, Adinda membaca buku di perpustakaan sekolah. Adinda sekolah di SDN Kalibaru 6 Cilodong kelas 4B. Adinda sangat senang membaca buku di perpustakaan. Buku-buku di perpustakaan sangat banyak dan tersusun rapi. Perpustakaan sekolah sangat bermanfaat bagi seluruh siswa untuk memperluas wawasan. Ini bisa dijadikan satu paragraf. Jadi kalimat utama ini bisa kita jadikan satu paragraf dengan kalimat-kalimat penjelas. Dengan kalimat-kalimat penjelas dari kata-kata yang ada di kalimat utama. Atau dari ide pokok, ya, ide gagasan dari kalimat utama ini bisa kita jelaskan, dan itu bisa menjadi satu paragraf, bahkan bisa lebih dari satu paragraf. Itu mengenai paragraf. Dari sini kita akan mengetahui nanti kalimat utama mana, terus kalimat penjelas yang mana. Kita sudah mengetahui bahwa kalimat utamanya adalah Adinda membaca buku di perpustakaan sekolah. Artinya kalimat yang lain adalah kalimat penjelas. Oke, kita coba lihat lebih jelas lagi pembahasan pada kesempatan kali ini. Adinda membaca buku di perpustakaan sekolah. Adinda membaca buku di perpustakaan sekolah. Adinda sekolah di SDN Kalibaru 6 Cilodong kelas 4. Adinda sangat senang membaca buku di perpustakaan. Buku-buku di perpustakaan sangat banyak dan tersusun rapi. Perpustakaan sekolah sangat bermanfaat bagi seluruh siswa untuk memperluas wawasan. Nah, kalau kita pecah kalimat paragraf tersebut, itu terdiri dari gagasan pokok. Gagasan pokoknya Adinda membaca buku di perpustakaan sekolah. Nah, gagasan pendukung atau gagasan penjelasnya, kalimat penjelasnya itu Adinda sekolah, yaitu kalimat-kalimat yang lain. Gagasan pendukungnya semua ini. Jadi ada 4 gagasan pendukung dari paragraf yang kita bahas pada kesempatan ini. Gagasan pendukung yang terakhir ini adalah perpustakaan sekolah sangat bermanfaat bagi seluruh siswa untuk memperluas wawasan. Ini penjelasan tentang kalimat utama dan kalimat penjelas atau gagasan pokok dan gagasan penjelas atau gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu paragraf, sedangkan gagasan pendukung adalah gagasan penjelas yang menjelaskan dan memberikan tambahan informasi untuk gagasan pokok. Nah, gagasan pokok cara mengetahuinya bagaimana? Cara mengetahuinya yang pertama kita harus membaca paragraf tersebut. Baca berulang-ulang sampai kita memahami di mana adanya gagasan pokok. Sehingga kita bisa memahami isinya. 2, pemikiran apa yang dibahas dalam paragraf tersebut. Yang ketiga, baru kita bisa menyimpulkan pembahasan paragraf tersebut. Nah, ini gagasan pokok. Cara mengetahuinya seperti ini. Tidak ada cara lain. Ya, harus caranya membaca terus memahami. Ya, harus membaca dan memahami. Baru kita bisa menyimpulkan di mana gagasan pokok dan di mana gagasan pendukung. Demikian penjelasan kita tentang bahasa Indonesia mengenai pokok bahasan, gagasan pokok, kalimat utama pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.